Namaku Intan. Usia 32 tahun. Aku ibu rumah tangga yang tinggal di rumah sederhana 2 lantai bersama suamiku, Dimas. Bagi orang luar, hidupku tampak biasa saja. Aku tak pernah memakai baju bermerek, tidak berdandan menor, dan jarang tampil di acara sosial. Aku hanya perempuan rumahan yang suka memasak, membaca, dan merawat tanaman di halaman kecil belakang rumah. Namun, di balik kesederhanaanku, aku menyimpan satu rahasia besar yang bahkan keluarga suamiku pun tidak tahu. Akulah pemilik dari PT Tirta Mandiri, perusahaan distribusi logistik yang kini berkembang pesat dan memiliki lebih dari 2.000 karyawan di seluruh Indonesia. Perusahaan yang aku bangun sejak usia 23 tahun, di tengah pahitnya kehidupan sebagai anak yatim piatu yang harus bertahan hidup sendiri. Dimas, suamiku, memang tahu aku memiliki perusahaan. Tapi dia tak pernah benar-benar tahu sebesar apa. Aku tidak pernah membahas soal itu di rumah. Ia bekerja sebagai manajer logistik di cabang utama, di perusahaan milikku sendiri. Tapi Dimas tak pernah tahu bahwa bos besar di balik layar, yang selama ini selalu tampil dengan nama samaran, Ian Putri, dalam dokumen resmi perusahaan, adalah istrinya sendiri. Alasanku sederhana. Aku ingin Dimas mencintaiku sebagai Intan, bukan sebagai pemilik perusahaan besar. Aku ingin hidup tenang, jauh dari drama dan kesombongan. Namun, hidup tidak pernah seideal itu. Setiap kali ada acara keluarga besar di rumah mertua, aku selalu merasa seperti orang asing yang tersesat di lingkungan orang-orang berpakaian mahal dan berdandan berlebihan. Kakak-kakak iparku datang dengan mobil mewah, membawa tas bermerek yang mungkin harganya cukup untuk membeli rumah kecil di pinggiran kota. Mereka berbicara tentang salon langganan, liburan ke luar negeri, dan perhiasan emas seolah semua itu adalah hal yang wajar. Aku datang dengan gamis polos dan sandal kulit lokal. Rambutku hanya aku ikat sederhana. Make up, bedak tabur dan pelembab bibir saja sudah cukup bagiku. Intan, kamu masih di rumah aja, ya? Tanya kakak iparku yang paling tua, Mbak Reni, dengan senyum yang terlalu manis untuk disebut tulus. Aku hanya mengangguk dan tersenyum sopan. Iya, Mbak. Masih di rumah. Wah, padahal sekarang zamannya perempuan juga harus kerja, loh. Masa ia cuma ngurus dapur? Sayang banget lulusan sarjana kalau cuma buat masak sama ngepel, ucapnya sambil menyesap jus semangka. Aku menahan napas. Aku memang lulusan sarjana ekonomi dari universitas negeri ternama. Tapi bukan itu yang membuatku berhasil. Aku belajar bisnis dari pengalaman hidup dan kegagalan. Lagian, sambung adik iparku, Novi, kalau kita nggak bantu suami cari uang, nanti kita cuma jadi beban. Apalagi zaman sekarang hidup makin mahal. Mereka tertawa, seolah aku ini simbol kegagalan perempuan modern. Mataku melirik suamiku yang sedang asyik mengobrol dengan saudara laki-lakinya. Dimas tidak mendengar. Dan walau mendengar pun, dia mungkin tidak akan menyangka mereka sedang merendahkanku. Aku sudah terbiasa dengan sindiran seperti itu. Setiap pertemuan keluarga, selalu ada saja kalimat menusuk yang disamarkan dalam bentuk nasihat. Padahal, aku tahu mereka hanya ingin menunjukkan bahwa aku lebih rendah daripada mereka. Aku ingin bicara. Aku ingin berdiri dan berkata bahwa justru suami-suami mereka bekerja untukku. Bahwa mobil kantor yang mereka pamerkan di halaman rumah besar itu dibeli dari bonus tahunan yang aku tanda tangani sendiri. Tapi aku diam. Aku tidak ingin menjatuhkan harga diri Dimas. Aku ingin dia sukses karena usahanya sendiri, bukan karena status istrinya. Seusai acara, saat kami dalam perjalanan pulang, Dimas menggenggam tanganku. Maaf ya. Tadi kamu jadi sasaran obrolan lagi. Aku juga kesal dengarnya, ucapnya tiba-tiba. Aku menoleh. Kamu dengar? Dia mengangguk. Iya, tapi kamu keren, Tan. Kamu tetap tenang. Itu yang bikin aku makin cinta sama kamu. Aku tersenyum pahit. Mungkin karena aku sudah biasa. Dimas memandangku sejenak. Aku tahu kamu lebih dari apa yang mereka lihat. Aku tahu kamu cerdas dan luar biasa. Mungkin suatu hari, mereka akan sadar. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Mungkin suatu hari, ya. Tapi tidak hari ini. Keesokan harinya, aku masuk ke ruang kerja kecilku di lantai 2 rumah.
Ruangan itu adalah dunia nyataku. Di sanalah aku mengatur ratusan karyawan, memantau pengiriman ratusan ton barang setiap minggu, membaca laporan keuangan, dan melakukan rapat daring dengan direktur cabang. Hari ini, aku mengadakan pertemuan dengan manajer keuangan pusat. Kami membahas strategi ekspansi ke kota baru. Semua berjalan lancar. Aku menggunakan nama Bu Putri dalam pertemuan. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa Bu Putri adalah nama panggilan kecil dari Putri Intan, nama panjangku. Setelah rapat, aku membuka email dari divisi HR. Ternyata, akan diadakan gathering karyawan bersama keluarga minggu depan. Semua manajer cabang dan pusat diundang, termasuk Dimas. Hatiku tergetar. Artinya, keluarga iparku akan ikut. Mereka akan hadir di acara yang aku selenggarakan. Di tempat yang dibangun dari hasil kerja kerasku selama hampir 10 tahun. Di depan panggung tempat nanti aku akan berdiri sebagai pemilik perusahaan. Tapi, apakah aku siap? Malamnya, aku duduk termenung di teras sambil menyesap teh. Angin malam mengusap wajahku, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Selama ini aku bersembunyi. Aku takut dikira sombong, takut dikira pamer. Tapi apakah diam terus adalah pilihan terbaik? Apakah aku harus terus membiarkan orang lain menilai hidupku hanya dari permukaan? Tan, suara Dimas membuyarkan pikiranku. Iya? Kamu kelihatan mikir berat. Ada yang salah? Aku tersenyum. Enggak. Aku cuma mikir, apa hidup sederhana itu salah? Dimas mengerutkan dahi. Tentu enggak salah. Justru itu kekuatan kamu. Kamu beda dari perempuan lain, dan aku suka itu. Aku menghela napas. Kalau kamu tahu siapa aku yang sebenarnya, kamu tetap akan cinta aku. Dimas tertawa pelan. Aku cinta kamu, bukan karena status kamu. Aku nggak peduli kamu siapa, dari mana, atau punya apa. Buat aku, kamu istri terbaik yang pernah ada. Aku memandang matanya. Ada kejujuran di sana. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku bisa mulai menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Tapi perlahan, bertahap, karena meski kesederhanaanku sering dihina, aku tahu bahwa harga diri tak perlu dijual murah hanya untuk dihormati. Kadang, dia memang emas. Tapi emas pun akan bersinar saat waktunya tiba. Dan waktuku sudah hampir datang. Setiap pertemuan keluarga besar suamiku selalu terasa seperti ajang unjuk kemewahan. Mereka akan berdandan semaksimal mungkin, membawa mobil-mobil mahal, memakai tas bermerek, dan menyombongkan keberhasilan masing-masing, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Hari itu, kami menghadiri ulang tahun pernikahan emas kedua orang tua Dimas. Acara digelar di ballroom hotel mewah milik kenalan keluarga. Semua keluarga besar diundang. Bahkan sepupu-sepupu yang tinggal di luar kota pun datang. Seperti biasa, aku memilih tampil sederhana. Gamis warna hijau zaitun dari bahan katun premium, kerudung segi 4 polos yang kupakai dengan gaya sederhana, dan sepatu flat hitam yang nyaman. Aku memang tidak suka hal-hal mencolok. Dandananku pun sederhana, hanya bedak dan sedikit lipstik nude. Aku percaya, kenyamanan lebih penting daripada penampilan yang terlalu dibuat-buat. Namun, bagi ipar-iparku, kesederhanaanku adalah kelemahan yang layak diolok-olok. Astaga, Mbak Intan masih pakai model kayak gitu, komentar Novi, adik iparku yang paling cerewet, begitu aku datang dan menyalami mereka. Kayak ibu-ibu komplek yang habis beli bumbu di warung, tambah Tania sambil menatapku dari atas ke bawah. Gaun merah marunnya mengilap, dan make-up-nya terlalu tebal menurutku. Tapi siapa aku untuk mengomentari? Aku hanya menantu yang katanya tidak bekerja dan tidak berpenampilan meyakinkan. Aku menanggapi dengan senyum tipis. Yang penting nyaman, kan? Lagi pula, ini acara keluarga. Nggak perlu terlalu formal. Tania mendengus. Justru karena keluarga, kita harus jaga penampilan, Mbak. Masa mau dilihat jelek sama keluarga sendiri? Ibaratnya, citra itu penting. Betul, sahut Novi. Perempuan zaman sekarang nggak bisa cuma di rumah doang. Harus tampil dan punya nilai jual. Kalau nggak, ya begitu deh, gampang disepelekan orang. Kalimat itu menohok, tapi aku tidak menunjukkan reaksi.
Aku tetap duduk dengan tenang sambil memperhatikan mereka tertawa dan saling membanggakan tas, cincin, pekerjaan suami, hingga rencana liburan ke luar negeri. Aku mengaduk tehku perlahan, menahan setiap tetes kesabaran yang sejak tadi terus diuji. Aku tahu, mereka menilainya seperti ini karena aku tidak pernah menjelaskan siapa diriku yang sebenarnya. Tapi aku juga tahu, waktu untuk membuka tabir itu sudah dekat. Di meja makan, suasana tak kalah panas. Obrolan mengalir ke arah perempuan ideal masa kini. Kalau aku sih ya, ujar Tania sambil memotong steak di piringnya, perempuan zaman sekarang wajib kerja. Minimal punya bisnis kecil-kecilan. Biar bisa bantu suami, biar nggak melulu ngandelin uang dari laki-laki. Apalagi ya, Novi menyambung, kalau cuma di rumah doang, lama-lama bisa ngebosenin loh. Nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, nggak tahu tren. Kasihan suaminya, jadi harus ngangkat dua beban. Tawa mereka meledak. Aku menatap mereka satu persatu, lalu melirik Dimas yang duduk tak jauh. Ia sedang berbincang santai dengan saudara laki-lakinya dan tidak mendengar percakapan kami. Mungkin lebih baik begitu. Aku tidak ingin ia ikut terlibat atau jadi tidak enak hati karena ulah saudara-saudarinya. Mereka tidak tahu, aku yang mereka anggap hanya ibu rumah tangga biasa, adalah pemilik perusahaan tempat suami mereka bekerja. Perusahaan yang membayar gaji bulanan mereka, yang memberikan bonus tahunan yang mereka pamerkan di sosial media, dan yang memberi mereka fasilitas kerja yang begitu mereka banggakan. Sungguh ironis. Aku menggigit bibir dalam diam. Dulu, aku sempat ingin membela diri. Tapi waktu mengajariku satu hal, kadang membuktikan sesuatu lebih baik dengan tindakan, bukan kata-kata. Malam harinya, di rumah, aku duduk di ruang kerja pribadiku. Laptop terbuka menampilkan puluhan email dari tim manajemen, laporan keuangan cabang-cabang di berbagai kota, hingga draft undangan untuk acara gathering perusahaan minggu depan. Gathering tahunan itu selalu spesial. Biasanya, aku hanya tampil lewat video call atau ditampilkan sebagai Bu Putri, pemilik anonim yang jarang muncul. Aku lebih memilih bekerja dari balik layar selama ini karena aku tidak suka popularitas. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Kata-kata dari keluarga Dimas sore tadi seperti cambuk. Bukan karena sakit hati, tapi karena aku ingin berdiri sebagai diriku sepenuhnya. Bukan sekadar istri Dimas, bukan ibu rumah tangga yang mereka hina. Tapi sebagai seorang perempuan yang membangun sesuatu dari nol. Aku membuka pesan dari sekretarisku. Ibu, rundown acara sudah siap. Kami menunggu konfirmasi apakah ibu akan hadir langsung dan naik panggung, atau tetap seperti tahun lalu, tampil via video conference. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali sebelum akhirnya menjawab. Saya akan hadir langsung. Tidak lagi bersembunyi. Hari-hari berikutnya aku semakin sibuk. Rapat dengan tim marketing, mengecek data SDM, memastikan kontrak vendor, hingga mempersiapkan materi sambutan. Dimas sempat bertanya mengapa aku terlihat begitu sibuk. Kamu ngurus proyek besar? Tanyanya pagi itu sambil meminum kopi. Aku hanya tersenyum. Ada acara kantor? Lumayan gede. Kayaknya kamu makin semangat belakangan ini. Apa ada yang spesial? Dimas mencoba menebak-nebak. Aku memandang wajahnya. Suami yang selalu mencintaiku dengan tulus, yang tidak pernah menuntutku menjadi seperti perempuan-perempuan lain. Ia mencintaiku dalam kesederhanaanku. Tapi aku juga tahu, ia akan bangga jika tahu siapa diriku sesungguhnya. Bisa dibilang begitu, jawabku pelan. Kamu akan tahu nanti. Dimas tertawa. Kamu penuh rahasia, ya. Aku hanya tersenyum kecil. Hari H pun tiba. Acara gathering digelar di sebuah ballroom megah yang bisa menampung lebih dari 500 orang. Semua kepala divisi, manajer, staf senior, dan keluarga mereka hadir. Tim dokumentasi bersiap, sound system lengkap, dan cahaya panggung terang menyala. Aku hadir dengan tampilan yang masih sederhana tapi kali ini lebih rapi dan elegan. Blazer krem dipadu rok panjang, jilbab satin polos, dan make up flawless tapi tetap natural. Sepatu flat, tetap nyaman tapi berkualitas. Kali ini aku ingin tampil sebagai diriku, tanpa menyamar, tanpa menyembunyikan siapa aku. Saat masuk ke ballroom, aku sempat melihat Novi dan Tania. Mereka sibuk berfoto di depan backdrop perusahaan, tertawa-tawa,
selfie dan live Instagram. Mereka tidak sadar aku berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Bahkan ketika aku melewati mereka, mereka hanya melirik sebentar dan kembali berceloteh. Mereka tidak pernah benar-benar memperhatikanku, hanya menilainya dari luar. Acara dimulai dengan sambutan dari direktur operasional, lalu disusul dengan beberapa presentasi divisi. Setelah itu, tibalah saat yang paling dinantikan, kemunculan pemilik perusahaan. MC mengumumkan, "Tuan dan Nyonya, mari kita sambut pemilik sekaligus pendiri utama PT Tirta Mandiri, sosok inspiratif di balik kemajuan perusahaan ini. Ibu Putri Intan." Ruangan hening. Beberapa kepala menoleh ke kanan dan kiri, menanti siapa yang akan naik ke panggung. Aku melangkah naik ke atas panggung dengan tenang. Kamera langsung mengarah padaku. Para staf berdiri dan memberikan tepuk tangan. Tapi di satu sudut, aku menangkap ekspresi terkejut dari dua wajah yang sangat familiar, Tania dan Novi. Mereka menatapku seperti melihat hantu. Mata mereka membesar. Mulut Novi menganga, dan Tania terlihat menahan napas. Aku berdiri di podium, menghadap seluruh audiens. Mikrofonku genggam erat. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di acara spesial ini. Saya Putri Intan, pendiri dan pemilik PT Tirta Mandiri. Mungkin selama ini banyak dari kalian mengenalku hanya sebagai Bu Putri yang jarang muncul. Tapi malam ini, saya ingin berdiri di sini bukan hanya sebagai pemilik, tapi juga sebagai sesama perempuan yang ingin menginspirasi. Aku berhenti sejenak. Suasana hening. Bahkan Tania dan Novi kini terpaku di tempat duduknya. Saya percaya, lanjutku, bahwa perempuan tidak harus selalu tampil mencolok untuk dihormati. Kita tidak perlu bersuara keras untuk didengar. Dan kadang, mereka yang dianggap kecil adalah mereka yang memegang kekuatan paling besar. Tepuk tangan menggema. Aku memandangi mereka dari atas panggung, dan dalam hatiku aku berkata, "Inilah aku, yang kalian hina, yang kalian anggap tidak berguna. Tapi hari ini, kalian tahu siapa sebenarnya perempuan yang kalian rendahkan." Hari itu, segalanya berubah. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah benar-benar sama lagi. Tampil sebagai pemilik perusahaan di depan semua karyawan, termasuk keluarga iparku, adalah keputusan yang kutimbang lama. Tapi aku tak menyesalinya. Karena akhirnya, aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pandangan orang lain, terutama mereka yang hanya melihat seseorang dari luarnya saja. Esok harinya, grup WhatsApp keluarga besar mendadak ramai. "Novi, Masya Allah, Mbak Intan ternyata pemilik perusahaan tempat suamiku kerja?" Wajah merah. "Tania, aku beneran nggak nyangka. Sumpah malu banget kemarin." "Maaf ya, Mbak." "Mertua. Intan, kenapa nggak bilang dari dulu, Nak? Ibu sampai merinding lihat sambutanmu tadi malam di video yang dikirim Om Wahyu." Aku membaca satu persatu pesan itu sambil tersenyum. Aku tidak membalasnya langsung. Bukan karena sombong, tapi karena aku masih ingin menikmati perasaan tenang setelah sekian lama menahan diri. Pagi harinya, Dimas duduk di meja makan dengan raut penasaran yang sulit disembunyikan. Ia menatapku lama sebelum akhirnya bertanya, "Sayang, aku nggak salah dengar, kan? Kamu pemilik PT Tirta Mandiri?" Aku menatapnya sambil menuangkan teh. "Baru tahu sekarang?" Dimas mengangguk. "Ya ampun, kenapa kamu nggak pernah bilang?" Aku menarik napas dalam. "Bukan aku nggak mau bilang, Mas. Tapi aku pengen kamu dan keluargamu mencintaiku apa adanya. Bukan karena status atau hartaku. Aku cuma pengen dilihat sebagai istrimu, bukan bos perusahaan." Dimas mendekat dan menggenggam tanganku. "Aku tetap mencintaimu apapun posisimu. Tapi jujur aku bangga banget. Sekarang aku paham kenapa kamu selalu tenang walau dihina." Aku tersenyum. Karena aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu, suatu saat mereka akan sadar sendiri. Dimas mengecup keningku. "Kamu luar biasa." Namun, yang terjadi setelah itu tak semuanya manis. 2 hari setelah acara gathering itu, aku mendapat undangan makan siang dari Tania dan Novi. Di kafe mewah yang biasanya jadi tempat mereka memamerkan tas mahal, kali ini suasananya sangat berbeda. Begitu aku datang, mereka langsung berdiri menyambut.
Bahkan Novi menarik kursiku dan Tania menyodorkan menu dengan senyum yang nyaris terlalu lebar untuk dipercaya. Maaf ya, Mbak Intan, kami benar-benar malu dengan sikap kami selama ini, kata Tania membuka pembicaraan. Suaranya pelan, agak gemetar. Novi menyambung, aku sama sekali nggak pernah kepikiran kalau kamu pemilik perusahaan sebesar itu. Aku pikir, ya, kamu cuma ibu rumah tangga biasa. Aku menyisip teh sebelum menjawab. Memangnya apa yang salah kalau aku memang ibu rumah tangga biasa? Mereka terdiam. Tatapan mereka berpindah satu sama lain, bingung. Apa itu membuat orang tak layak dihormati? Lanjutku tenang. Tania menunduk. Kami memang salah. Selama ini kami terlalu menilai orang dari apa yang terlihat. Pakaian, kerjaan, gaya hidup, padahal ternyata kami bahkan nggak kenal siapa kamu sebenarnya. Aku menatap mereka lama, lalu berkata pelan, aku tidak butuh kalian tahu siapa aku. Aku hanya ingin dihormati sebagai manusia. Bukan karena harta atau jabatan, tapi karena aku istri kakak kalian dan bagian dari keluarga ini. Novi mengangguk cepat. Mulai sekarang kami akan berubah, Mbak. Kami nggak akan pernah menilai orang dari tampilan luar lagi. Mungkin itu penyesalan. Atau ketakutan. Atau mungkin campuran keduanya. Aku tak ingin mencari tahu. Aku hanya ingin mereka belajar dari pengalaman ini. Sejak saat itu, sikap mereka berubah drastis. Tania yang biasanya hanya membagikan info diskon barang branded di grup keluarga, kini sesekali membagikan quotes tentang kesederhanaan dan ketulusan. Novi yang dulu sering menyindir soal perempuan nganggur, tiba-tiba mulai bertanya soal manajemen rumah tangga. Mereka berusaha keras mendekatiku. Mengajakku ikut arisan keluarga, minta diajari masak, bahkan mengirim kue kering buatan sendiri ke rumah. Tapi aku bukan orang yang mudah melupakan. Aku memaafkan, ya, tapi aku tak bisa langsung percaya. Bukan karena aku pendendam, tapi karena aku tahu perubahan butuh waktu dan bukti. Suatu malam, aku dan Dimas sedang bersantai di teras belakang rumah. Udara sejuk, langit cerah bertabur bintang. Dimas menyesap tehnya pelan. Kamu yakin gak apa-apa semua orang tahu kamu pemilik perusahaan itu? Tanyanya. Aku mengangguk. Sudah waktunya. Aku capek sembunyi. Tapi kamu tahu, mereka jadi mendekat bukan karena tulus, tapi karena tahu siapa kamu sekarang. Aku menatap suamiku dengan lembut. Itu bukan urusanku, Mas. Tugasku hanya jadi diriku sendiri. Urusan hati mereka, biar waktu yang jawab. Dimas memelukku dari samping. Aku bangga punya istri seperti kamu. Dan malam itu aku merasa, untuk pertama kalinya, dunia tak lagi menekan pundakku. Aku tak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Karena siapa diriku, akhirnya terlihat tanpa aku harus berteriak. Namun, gelombang baru segera datang. Beberapa minggu setelah pertemuan keluarga itu, aku mendapat kabar bahwa Tania dan Novi mencoba melamar proyek kemitraan dengan perusahaanku tanpa sepengetahuanku. Mereka menggunakan koneksi suami masing-masing dan mencoba masuk jalur dalam. Sekali lagi, aku diingatkan bahwa tidak semua perubahan adalah ketulusan. Aku memanggil kepala divisi yang mengurus kemitraan dan berkata dengan tegas, perlakukan proposal mereka seperti proposal lainnya. Tak usah beri perlakuan khusus. Kalau tidak layak, tolak. Kalau sesuai, baru kita bahas secara profesional. Dan seperti yang kuduga, proposal mereka tak lolos tahap awal. Isinya terlalu banyak basa-basi dan kurang perhitungan matang. Mereka tidak tahu, dunia bisnis bukan tempat basa-basi. Apalagi jika niat di baliknya tak benar-benar murni. Beberapa hari kemudian, Novi mengirim pesan pribadi. Novi, Mbak Intan, maaf ya, aku tahu proposalku ditolak. Tapi tolong jangan karena masalah pribadi kemarin. Aku menjawab singkat. Proposalmu ditolak bukan karena pribadi, tapi karena memang belum layak. Aku tidak mencampurkan urusan keluarga dan bisnis. Ia tak membalas lagi setelah itu. Dunia punya caranya sendiri untuk membentuk manusia. Ada yang harus belajar lewat jatuh bangun. Ada yang baru sadar setelah dihantam fakta. Dan ada yang memilih berubah karena merasa malu. Aku tak bisa mengontrol semua itu. Tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku bersikap. Kini,
Keluarga Dimas mulai lebih berhati-hati dalam berbicara. Tak lagi menyindir, tak lagi meremehkan. Mereka mulai mengajakku bicara dari hati ke hati. Bukan untuk mencari muka, tapi karena mereka mulai melihatku sebagai pribadi yang layak dihormati. Dan aku tetap menjadi diriku. Perempuan yang mencintai rumah, senang menyeduh teh hangat, dan tetap memilih tampil sederhana. Karena aku tahu, nilai seorang perempuan tak pernah ada pada merek bajunya atau status pekerjaannya. Nilai seorang perempuan terletak pada keteguhan hati, kesetiaan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri meskipun seluruh dunia meremehkan. Kupikir setelah identitasku terbongkar di acara keluarga suamiku tempo hari, aku tak akan lagi menjadi bahan hinaan. Nyatanya, manusia tak semudah itu berubah. Bukan perubahan sikap yang kudapat, melainkan topeng-topeng baru yang dipasang lebih rapi. Tania dan Novi kini sering mengajakku mengobrol lewat pesan grup. Mereka kerap memulai dengan basa-basi, menanyakan kabar, lalu ujung-ujungnya memamerkan bisnis suami mereka yang katanya sedang berkembang. Sering pula mereka mengaitkannya dengan harapan agar aku melirik untuk berinvestasi. Aku tahu betul arah pembicaraan mereka, aku dijadikan target. Mereka ingin memperalatku. Suatu siang, aku sedang bekerja di ruang belakang rumah. Di sana aku biasa menghabiskan waktu untuk membaca laporan perkembangan bisnis dan menyusun strategi tim. Ponselku berdering. Nama itu muncul di layar, Tania. Dengan ragu, aku mengangkat. Halo, Tania? Halo, Mbak Intan, maaf kalau ganggu. Aku, bisa ketemu nggak? Aku pengen ngobrol. Bukan soal kerjaan kok, cuma pengen bicara dari hati ke hati. Suaranya terdengar tidak seperti biasa, tak seceria biasanya, tak setegas biasanya. Ada kegugupan yang terasa nyata. Di mana? Tanyaku singkat. Kafe yang dekat taman kota ya, Mbak? Jam 2 siang? Baiklah, jawabku tanpa ekspresi. Kafe itu tak terlalu ramai siang itu. Aku memilih duduk di pojok dekat jendela, seperti biasa. 15 menit berlalu sebelum Tania datang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Jauh berbeda dari Tania yang selama ini dikenal suka berdandan dan pamer gaya. Maaf aku telat, Mbak, katanya pelan. Ia duduk tanpa memesan apapun. Aku hanya mengangguk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku benar-benar datang hari ini bukan buat basa-basi atau cari muka. Aku cuma pengen minta maaf. Selama ini aku jahat banget sama Mbak Intan. Aku iri. Aku benci, aku sinis, padahal aku bahkan nggak benar-benar kenal Mbak. Aku diam, menunggu kelanjutannya. Suamiku marah besar waktu proyek kerjasama itu batal. Dia nyalahin aku. Bilangnya aku bodoh karena gagal ambil kesempatan. Lalu dia minta aku cari cara lain, bahkan nyuruh aku mendekati Mbak lebih akrab lagi. Dia pikir aku bisa manfaatin hubungan keluarga buat keuntungan. Aku menghela napas panjang. Lalu kamu setuju? Awalnya iya, jawab Tania jujur. Tapi aku sadar, aku nggak bisa terus begini. Aku muak hidup dalam topeng. Kamu nggak pernah bales perlakuan kami dengan dendam. Kamu malah makin sabar, makin tenang. Aku nggak tahu, itu dari mana datangnya ketenangan kayak gitu. Aku iri, tapi aku juga kagum. Aku menatap Tania, kali ini tanpa rasa marah. Ketenangan itu datang dari pengalaman, Tan. Dulu aku juga seperti kamu, mencari pengakuan lewat pujian dan pengakuan orang lain. Tapi aku lelah. Aku belajar bahwa harga diri bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Ia terdiam, menunduk lama, lalu mengangguk. Aku ingin belajar dari kamu, bukan karena kamu kaya atau punya perusahaan besar. Tapi karena kamu perempuan yang tenang, kuat, dan punya jati diri. Aku mau berubah, Mbak. Tolong bantu aku. Aku tersenyum samar. Perubahan itu datang dari niat, bukan dari omongan. Tapi kamu sudah mulai melangkah hari ini. Seminggu setelah pertemuan itu, aku mulai melihat perubahan nyata dari Tania. Ia tidak lagi memaksakan diri tampil glamor di setiap acara keluarga. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya, bahkan membagikan kisah-kisah inspiratif di grup keluarga. Aku tahu, prosesnya panjang, tapi niatnya nyata. Namun di sisi lain,
Novi justru bertindak sebaliknya. Ia mulai menyebarkan gosip bahwa aku hanyalah istri rumah tangga yang kebetulan punya nama di atas kertas dan bukan orang yang benar-benar menjalankan perusahaan. Ia menyebutku sebagai boneka bisnis yang hanya beruntung karena menikah dengan suami yang sukses. Gosip itu menyebar hingga ke kalangan luar keluarga. Beberapa staf di kantorku mulai membicarakannya, tentu dengan nada hati-hati. Dimas pulang kerja dalam keadaan kesal. Novi mulai kelewatan, katanya saat kami duduk di ruang makan. Dia bilang kamu cuma pemilik formal. Padahal semua orang tahu, kamu yang bangun bisnis ini dari nol. Aku hanya mengaduk tehku perlahan. Dia sedang kalut. Harga dirinya terganggu. Tapi aku nggak akan tinggal diam kalau gosip itu sampai merusak kredibilitas kantor. Hari itu juga, aku menghubungi tim legal dan HR untuk menyelidiki penyebaran informasi tersebut. Tak butuh waktu lama, kami menemukan bahwa suami Novi, yang bekerja sebagai salah satu manajer di kantor cabang, telah beberapa kali menceritakan hal itu ke koleganya. Aku pun membuat keputusan tegas, kami mengeluarkan surat teguran resmi. Tak hanya itu, aku membuat pengumuman internal perusahaan yang menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu adalah pelanggaran serius. Beberapa hari kemudian, Novi menghubungiku. "Mbak, kamu serius ngirim surat teguran ke kantor suamiku?" Tanyanya dengan suara ketus. "Aku tidak main-main soal integritas," jawabku dingin. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan reputasi yang aku bangun selama bertahun-tahun hanya karena rasa iri." "Jadi kamu dendam, ya?" katanya keras. "Bukan dendam. Tapi aku juga bukan orang bodoh yang membiarkan martabatku diinjak tanpa perlawanan." Setelah itu, Novi menghilang dari grup keluarga. Tak lagi muncul di acara kumpul, tak mengirim pesan apapun. Aku tak menyesal. Tidak semua hubungan bisa dipulihkan. Ada yang memang lebih baik dibiarkan membusuk daripada meracuni yang sehat. Beberapa minggu kemudian, kami mengadakan acara syukuran kecil di rumah mertua. Kali ini, aku datang seperti biasa, dengan penampilan sederhana, membawa makanan buatan sendiri. Tak ada tas mahal, tak ada perhiasan mencolok. Tapi sambutan yang kuterima, berbeda. Mertua menyambutku dengan pelukan hangat. "Ibu minta maaf ya, Nak. Dulu ibu ikut-ikutan menilai kamu dari tampilan luar. Ibu bangga sekarang punya menantu seperti kamu." Aku terharu, tapi kutahan air mata yang nyaris jatuh. "Terima kasih, Bu. Tapi saya cuma berusaha jadi diri sendiri." Tania pun mendekat, kali ini tak canggung. Ia duduk di sampingku dan memperlihatkan konsep bisnis kecil yang sedang ia rintis. "Aku ikut pelatihan UMKM, Mbak. Aku mau jual produk olahan rumahan. Aku tahu ini masih jauh dari besar, tapi aku pengen benar-benar kerja keras dari nol. Kayak Mbak." Aku membaca dengan seksama, lalu mengangguk. "Konsepnya bagus. Kamu punya potensi. Tapi kamu harus sabar, ya. Jangan terburu-buru ingin hasil besar." Tania tersenyum haru. "Terima kasih, Mbak. Beneran, aku belajar banyak dari kamu." Dimas memandangi kami dari seberang meja, matanya penuh bangga. Aku tahu ia bahagia melihat aku akhirnya dihargai bukan karena status atau uang, tapi karena sikap dan keteguhan hatiku. Malam itu, saat kami sudah kembali di rumah dan bersiap tidur, Dimas memelukku dari belakang. "Terima kasih, sayang," bisiknya. Aku membalikkan badan. "Untuk apa?" "Untuk tetap jadi kamu. Untuk tetap lembut walau disakiti. Untuk tetap kuat walau sering diremehkan. Aku belajar banyak dari kamu." Aku tersenyum kecil. "Aku nggak sempurna, Mas. Tapi aku belajar berdamai dengan diri sendiri." Ia mengecup keningku. "Kamu bukan cuma istri terbaik. Kamu guru hidupku." Dan di malam sunyi itu, aku sadar bahwa harga diri sejati bukan datang dari pujian, harta, atau gelar. Tapi dari keteguhan hati untuk tetap bersinar meski dihina, tetap tenang meski direndahkan, dan tetap tulus meski dikhianati. Aku bukan ibu rumah tangga biasa. Aku adalah pemilik kerja keras yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Dan kini, mereka mulai melihatku dengan mata yang baru. Kehidupan kami setelah pertengkaran di rumah Bu Ratri mulai terasa tenang. Dimas semakin perhatian,
dan aku pun bisa menjalani hari-hari tanpa beban seperti sebelumnya. Aku tetap menjalankan rutinitasku di rumah, sesekali ke kantor pusat untuk urusan penting, dan sesekali menemani Dimas menghadiri acara sosial. Aku tidak lagi cemas atau merasa minder saat harus tampil di depan orang banyak, bahkan dengan penampilan yang sederhana sekalipun. Namun, aku tahu, badai tak akan selamanya reda. Dan itu terbukti suatu pagi ketika aku sedang membaca laporan keuangan dari divisi audit perusahaan. Ada kejanggalan. Salah satu cabang perusahaan kami menunjukkan selisih angka yang mencolok. Pengeluaran tidak masuk akal, laporan pembelian yang tidak sejalan dengan stok barang, dan tanda tangan digital yang tampaknya dipalsukan. Kantor itu berada di bawah pengelolaan langsung oleh suami Novi, sepupunya Dimas yang dulu paling keras menghina dan meremehkanku. Awalnya aku hanya menaruh curiga. Tapi setelah menyuruh tim audit internal turun tangan secara diam-diam, fakta-fakta tak terbantahkan mulai muncul. Ada manipulasi laporan, penggelapan dana operasional, dan bahkan indikasi bahwa suami Novi terlibat dalam kerjasama gelap dengan pihak luar yang tidak pernah disetujui manajemen. Aku menghela napas panjang. Di satu sisi, aku ingin masalah ini dituntaskan secara profesional. Di sisi lain, ini menyangkut keluarga suamiku. Tapi aku tahu, jika aku diam, kerusakan akan semakin besar, bukan hanya bagi perusahaanku, tapi juga bagi para karyawan dan keluarga mereka. Malam itu, aku duduk bersama Dimas di ruang makan. Sayang, kataku sambil meletakkan tablet di depannya. Kamu tahu cabang kantor yang dipegang oleh Arman? Dimas mengangguk. Kenapa? Dia melakukan penyimpangan besar. Ini laporan audit internal. Aku akan ambil langkah tegas. Dimas membaca laporan itu perlahan. Wajahnya berubah serius. Ini, serius banget, Tan. Dia bisa masuk penjara. Aku tahu. Tapi kalau aku diam, aku yang bersalah. Ini bukan cuma soal uang. Ini soal kepercayaan dan integritas. Apalagi, perusahaan ini sudah jadi tempat kerja ribuan orang. Kalau rusak karena satu orang, aku yang akan dituntut sebagai pemilik. Dimas memegang tanganku. Aku dukung apapun keputusanmu. Jangan pedulikan status keluarga. Mereka yang menyakiti kamu dulu, dan sekarang mereka sendiri yang menggali lubang. Keesokan harinya, surat panggilan klarifikasi dilayangkan. 3 hari kemudian, Novi datang menemuiku. Ia tidak seperti biasanya. Tidak lagi bermakeup tebal atau mengenakan tas mahal. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Aku menerima dia di ruang tamu kantor dengan sikap netral. Silakan duduk, kataku. Novi duduk dengan gelisah. Tangannya meremas tas kecilnya erat-erat. Aku tahu kamu pasti marah, Intan. Tapi tolong jangan bawa ini ke pengadilan. Arman, dia memang salah, tapi tolong, anak-anak kami, masa depan kami. Aku menatapnya dalam diam. Dalam benakku, suara-suara hinaan di acara keluarga terngiang kembali. Intan cuma numpang hidup. Nggak kerja, nggak punya masa depan. Kini, wanita yang dulu mencemoohku datang menunduk, memohon belas kasihan. Novi, suaraku tetap tenang, ini bukan soal dendam. Aku tidak punya dendam pada kamu atau Arman. Tapi perbuatan ini berdampak besar. Dana yang digelapkan bukan uang pribadi, tapi uang perusahaan. Banyak orang hidup dari perusahaan ini. Aku tidak bisa diam. Tapi kamu bisa selesaikan secara internal, kan? Kamu pemiliknya. Kamu punya kuasa. Kamu bisa lindungi kami. Aku menggeleng. Kalau aku lindungi pelaku yang jelas-jelas bersalah hanya karena status keluarganya, aku menghancurkan prinsip yang aku bangun selama ini. Novi menunduk, menangis tertahan. Aku tahu, bukan hanya rasa bersalah yang membuatnya menangis, tapi juga rasa takut. Kehilangan harta, kehilangan reputasi, dan yang paling menyakitkan, kehilangan wajah di depan keluarga. Aku tidak ingin anak-anakmu hidup dengan hasil dari perbuatan yang salah. Ini pelajaran berat, Novi. Tapi kadang, manusia memang baru belajar setelah terjatuh. Keputusan perusahaan sudah final. Arman dipecat dan dilaporkan ke pihak berwajib. Keluarga besar pun langsung gempar. Grup WhatsApp keluarga tiba-tiba ramai,
Padahal sebelumnya nyaris tak pernah menyapaku kecuali saat reuni atau lebaran. Mereka mulai menyerangku secara tidak langsung. Kamu tega banget, Tan. Nggak mikir perasaan keluarga. Katanya ibu rumah tangga, kok bisa sekuat ini ngejatuhin orang. Sudah kerja di rumah aja, sekarang malah berlagak jadi bos besar. Aku membaca semua itu dengan hati dingin. Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Tapi Dimas tidak bisa diam. Ia mengetik panjang lebar di grup itu. Kalau kalian selama ini menganggap istri saya tidak layak dihargai karena tidak bekerja, sekarang kalian tahu siapa dia sebenarnya. Intan adalah pemilik perusahaan tempat sebagian besar dari kalian menggantungkan hidup. Ia tidak hanya pintar, tapi juga adil. Dan kalau kalian merasa terancam karena keadilan, mungkin kalian harus bercermin. Grup mendadak sepi. Beberapa minggu berlalu. Aku kembali fokus pada impian lamaku, membuka program pelatihan wirausaha untuk ibu rumah tangga. Program ini bertujuan memberdayakan perempuan yang sering diremehkan hanya karena tidak bekerja kantoran. Kami mengadakan pelatihan perdana di aula perusahaan. Peserta pertamanya sekitar 40 ibu rumah tangga dari berbagai latar belakang. Beberapa datang dengan malu-malu, beberapa dengan semangat tinggi. Salah satunya adalah Tania. Aku dulu sempat malu, Mbak, karena orang-orang bilang ibu rumah tangga itu nggak produktif, katanya padaku. Tapi setelah lihat Mbak Intan, aku jadi sadar, yang penting bukan kamu kerja di mana, tapi kamu berdampak atau tidak. Aku tersenyum. Benar, Tan. Kita bisa jadi ibu rumah tangga sekaligus pemimpin. Semua berawal dari niat dan keberanian. Pelatihan ini menjadi viral. Media lokal meliput. Beberapa jurnalis ingin mewawancaraku. Saat wawancara, salah satu dari mereka bertanya, Bu Intan, apa motivasi Anda membuat program ini? Aku menjawab tanpa ragu. Karena saya pernah dipandang rendah hanya karena saya seorang ibu rumah tangga. Saya ingin membuktikan bahwa profesi ini tidak membuat kita rendah. Justru dari rumah, saya belajar manajemen, disiplin, dan kepemimpinan. Wawancara itu disiarkan luas dan mendapatkan banyak tanggapan positif. Banyak wanita mengirim pesan dukungan, dan tidak sedikit yang mendaftar untuk angkatan berikutnya. Suatu sore, aku membuka email perusahaan. Ada surat lamaran yang membuatku terpaku. Itu dari istri adik iparku, Rani. Dalam surat itu, ia meminta agar bisa bergabung dalam program pelatihan wirausaha karena bisnis kecilnya gagal dan ia merasa kehilangan arah. Bagian yang paling menyentuh dari surat itu adalah, saya dulu salah menilai Mbak Intan. Saya minta maaf. Saya ingin belajar, kalau Mbak masih mau menerima saya. Hatiku bergetar. Aku menatap layar itu lama. Dulu mereka semua menghinaku. Kini, mereka datang untuk belajar dariku. Tanpa pikir panjang, aku mengirim balasan. Datanglah ke pelatihan berikutnya. Saya percaya, setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua. Malamnya, aku dan Dimas duduk di beranda rumah. Sayang, katanya sambil menatap langit, kamu sadar nggak? Kamu bukan cuma membalas hinaan mereka, kamu mengubah hidup mereka. Aku tersenyum kecil. Aku tidak ingin balas dendam. Aku cuma ingin mereka tahu bahwa kekuatan seorang wanita bukan diukur dari apakah dia bekerja di luar rumah atau tidak, tapi dari seberapa besar ia berdampak. Dimas menggenggam tanganku. Dan kamu sudah membuktikan itu. Aku menarik napas panjang, merasakan angin malam menerpa wajahku. Ya, aku bukan wanita yang gemar pamer kekayaan. Aku bukan yang suka berdandan berlebihan. Aku bukan yang mengumbar-umbar jabatan. Tapi aku tahu, aku sudah cukup. Dan kini, mereka pun tahu. Hari-hari berlalu dengan cepat. Program pelatihan wirausaha yang aku jalankan semakin berkembang. Semakin banyak ibu rumah tangga yang tergerak untuk merubah hidup mereka. Dari satu pelatihan yang hanya melibatkan beberapa peserta, kini angkatan kedua sudah memiliki lebih dari 100 orang. Kami juga membuka kelas khusus bagi ibu-ibu yang tertarik dengan bisnis online, pemasaran digital, dan keuangan keluarga. Namun, di balik kesuksesan itu, aku masih merasa ada yang menggantung. Keluarga besar Dimas tetap tidak bisa menerima aku sepenuhnya, meski mereka mulai diam-diam mendekat.
Terkadang aku merasa mereka hanya mendekat karena ingin mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan dan bisnis kami. Mereka masih terjebak pada pandangan sempit mereka tentang perempuan di rumah dan status sosial. Meskipun begitu, aku merasa lebih kuat sekarang. Aku tidak lagi bergantung pada pengakuan mereka. Hingga suatu hari, seorang tamu tak terduga datang ke program pelatihan. Istrinya Arman, Nova, datang dengan wajah pucat, tampak sangat gelisah. Aku ingat betul betapa dia dulu sering mengolok-olokku. Bahkan di acara reuni keluarga, dia tak segan melontarkan komentar pedas tentang pekerjaanku yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Namun kini, dia duduk di depan meja pelatihan dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Bu Intan," katanya dengan suara gemetar, "saya ingin bergabung dengan program ini. Saya tahu saya dulu tidak menghargai Anda. Tapi saya butuh perubahan, Bu. Saya sudah kehilangan segalanya." Aku menatapnya dalam diam. Bagaimana bisa seseorang yang dulu begitu angkuh kini datang untuk belajar dariku? "Apa yang membuatmu ingin berubah, Nova?" tanyaku dengan nada lembut, berusaha menahan perasaan yang muncul. Nova menunduk, menggenggam tas tangan yang ada di pangkuannya. Saya kalah dalam bisnis yang saya jalani. Suami saya, Arman, dia terlibat dalam banyak hal ilegal. Dan sekarang saya harus menghadapi konsekuensi dari semua itu. Saya ingin mulai dari awal. Saya ingin belajar, Bu, dan saya ingin memperbaiki diri. Aku merasa sedih, bukan karena kasihan, tetapi karena aku bisa merasakan betapa terpuruknya dia. Di balik segala kemewahan dan keberhasilan yang dia tunjukkan selama ini, ada sisi kelam yang belum pernah aku ketahui. Mereka, orang-orang yang dulu selalu meremehkan, kini datang mencari jalan keluar. Aku bisa mengajarkanmu, Nova. Tapi kamu harus tahu, ini bukan tentang pekerjaan atau bisnis saja. Ini tentang bagaimana kita belajar untuk menjadi lebih baik sebagai manusia. Nova mengangguk. Air matanya mulai menetes, tapi dia mencoba untuk menahannya. Saya ingin berubah, Bu Intan. Saya ingin memperbaiki semuanya. Aku akan bantu kamu. Tapi itu harus dimulai dari hati. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus benar-benar bersedia untuk melepaskan ego dan kebiasaan lama. Dia hanya mengangguk lagi, seakan paham apa yang aku maksud. Setelah itu, aku memberinya kesempatan untuk mengikuti pelatihan wirausaha angkatan berikutnya. Aku tahu bahwa ini bukan hal yang mudah, dan tidak ada jaminan bahwa dia akan berubah dalam semalam. Namun, aku percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertransformasi, apalagi jika mereka benar-benar ingin berubah. Seminggu setelah pelatihan dimulai, aku merasakan ada perbedaan besar dalam sikap Nova. Dia lebih terbuka, lebih rajin bertanya, dan sepertinya dia mulai memperhatikan setiap detail yang diajarkan. Bahkan, dia mulai terlibat dalam diskusi kelompok dengan peserta lain, berbagi pengalaman, dan memberikan ide-ide yang tidak pernah dia tunjukkan sebelumnya. Aku merasa senang melihat perubahannya. Namun, aku juga tahu bahwa untuk benar-benar berubah, dia perlu lebih banyak waktu dan pengertian dari diri sendiri. Setiap langkah kecil yang dia ambil membuatku merasa semakin yakin bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada niat yang kuat. Di sisi lain, Dimas semakin mendukung setiap langkahku. Ia mulai lebih sering menemani aku saat menghadiri pelatihan dan bahkan membantu mempromosikan program tersebut di tempat kerjanya. Semakin banyak orang yang mendaftar, dan ini memberikan kepuasan tersendiri bagi kami berdua. Namun, yang paling menyentuh adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan kami dengan keluarga besar. Mereka mulai menghubungiku lebih sering, meskipun masih ada sedikit keraguan di antara mereka. Mereka mulai datang ke acara pelatihan, beberapa dari mereka mencoba untuk memahami apa yang aku lakukan, meski tak semuanya sepenuhnya menerima. Tapi itu sudah cukup. Aku merasa langkah demi langkah, aku berhasil membuka mata mereka. Satu hari, kami mengadakan acara besar untuk merayakan keberhasilan pelatihan angkatan pertama. Tamu-tamu yang hadir adalah ibu-ibu dari berbagai latar belakang yang sudah berhasil memulai usaha mereka sendiri. Beberapa dari mereka yang awalnya hanya ibu rumah tangga biasa kini telah memiliki bisnis kecil yang sukses. Acara itu diadakan di gedung pertemuan yang disewa oleh perusahaan, dengan dekorasi yang sederhana namun elegan. Dimas dan aku berdiri di depan,
memberikan sambutan kepada para tamu yang hadir. Wajah mereka terlihat antusias dan bangga. Aku merasa haru melihat bagaimana mereka semua telah bertumbuh dan mengatasi tantangan dalam hidup mereka. Ketika acara hampir selesai, Nova datang mendekat. Kali ini, dia tidak lagi terlihat takut atau malu seperti sebelumnya. Wajahnya lebih cerah dan penuh semangat. Bu Intan, katanya dengan suara yang lebih percaya diri, saya merasa hidup saya mulai berubah. Saya sudah mulai membuka usaha kecil. Walaupun masih banyak yang harus dipelajari, saya tidak takut lagi. Terima kasih, Bu Intan. Aku tersenyum padanya. Saya senang mendengar itu, Nova. Yang penting sekarang adalah konsistensi dan keinginan untuk terus belajar. Kamu sudah memulai langkah pertama. Jangan pernah berhenti. Nova mengangguk, dan aku bisa melihat api semangat dalam matanya. Mungkin ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Namun, tepat pada malam itu juga, aku mendapat pesan yang tidak terduga. Pesan dari Dimas. Tan, keluarga Arman ingin bertemu besok. Mereka ingin bicara tentang masalah ini. Aku terkejut membaca pesan itu. Mereka ingin bertemu? Keluarga yang selama ini selalu meremehkan, yang baru saja beberapa minggu lalu menyebar komentar negatif tentang aku? Apa yang mereka inginkan sekarang? Dimas melanjutkan. Mereka bilang ingin meminta maaf dan meminta bantuan. Tapi kita harus hati-hati. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang mudah dalam keluarga ini. Tapi ini adalah kesempatan untuk benar-benar menunjukkan siapa kita. Keesokan harinya, mereka datang ke rumah kami. Dimas dan aku menyambut mereka dengan sikap tenang. Mereka tampak canggung, dan aku bisa melihat betapa mereka berusaha keras untuk tidak terlihat terdesak. Setelah duduk, salah satu dari mereka, kakak iparku, membuka percakapan. Kami ingin meminta maaf, Tan, katanya. Kami tahu kami banyak salah, terutama dengan cara kami memperlakukan kamu. Kami minta maaf atas semua hinaan dan perkataan buruk yang keluar dari mulut kami. Aku mendengus perlahan. Itu sudah lama berlalu. Apa yang kalian inginkan sekarang? Dimas menatap mereka. Kami tidak suka orang datang hanya ketika mereka membutuhkan bantuan. Kami mau kalian tahu, ini bukan tentang menuntut kalian untuk minta maaf. Tapi ini tentang perubahan yang nyata. Mereka terdiam. Tidak ada yang menjawab. Aku memandang mereka satu persatu. Saya tidak butuh permintaan maaf untuk merasa dihargai. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa kesuksesan saya bukan karena saya diuntungkan oleh status saya. Semua ini saya capai dengan usaha dan integritas. Mereka hanya terdiam, tak mampu berkata-kata. Sesekali mereka saling berpandangan. Aku tahu ini bukan pertemuan terakhir kami. Namun yang pasti, langkahku sudah pasti. Dan aku siap menghadapi apapun yang datang. Sejak pertemuan itu, aku merasa segalanya mulai berubah. Keluarga besar Dimas perlahan mulai menyadari bahwa aku bukanlah orang yang mereka kira. Meski ada banyak hal yang harus aku hadapi, seperti kebiasaan buruk mereka yang masih sulit berubah, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, aku melihat mereka mulai menghargai keberhasilanku. Bukan karena status sosial yang mereka anggap penting, tapi karena kerja keras dan dedikasi yang telah aku tunjukkan. Dimas juga semakin terbuka dan mendukung. Kami sering berdiskusi tentang bagaimana kami bisa mengembangkan usaha dan program pelatihan lebih luas lagi. Bahkan, beberapa anggota keluarganya mulai bergabung dalam program pelatihan dan mulai merasakan manfaatnya. Hal ini memberiku kepuasan tersendiri, karena meskipun mereka masih sulit menerima sepenuhnya, setidaknya mereka sudah mulai mengerti inti dari perjalanan ini. Namun, kemenangan ini terasa sedikit berbeda. Tidak ada sorakan atau tepuk tangan yang mengiringi setiap langkahku, tidak ada parade kemenangan yang mengiringi perjalanan ini. Ini adalah kemenangan yang lebih pribadi, yang lebih dalam, yang datang dari dalam diri sendiri. Aku tidak perlu lagi membuktikan sesuatu kepada siapapun. Aku sudah membuktikan segalanya kepada diriku sendiri. Hari itu, di ruang makan yang biasa kami gunakan untuk pertemuan keluarga, aku duduk bersama Dimas. Kami baru saja menyelesaikan sesi diskusi tentang rencana bisnis kami berikutnya. Kami telah berhasil memperluas program pelatihan ke berbagai kota, dan bahkan beberapa klien korporat mulai datang menawarkan kerjasama.
Semua ini tak lepas dari keberanian kami berdua untuk mempertahankan prinsip dan nilai-nilai yang kami yakini. Sayang, Dimas tiba-tiba berkata, memecah keheningan. Aku bangga padamu. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku melihat perjuanganmu selama ini. Kamu sudah melewati banyak hal yang sulit. Aku tersenyum, menatapnya dengan penuh rasa syukur. Aku tidak bisa sampai di sini tanpa kamu. Tanpa dukunganmu, aku tidak bisa melakukan ini. Dan tanpa keberanian untuk tetap menjadi diriku, aku tidak akan bisa bertahan. Dimas memegang tanganku, lalu berkata dengan serius. Keluarga besar kita, mereka sekarang melihat siapa kamu sebenarnya. Mereka sudah mulai mengerti apa yang kamu lakukan. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Aku mengangguk perlahan. Meskipun aku tahu bahwa beberapa anggota keluarga masih berjuang dengan perasaan mereka, aku merasa tidak ada lagi yang perlu aku takutkan. Mereka mungkin belum sepenuhnya mengerti, tetapi mereka sudah melihat perubahan besar yang terjadi padaku, pada kami. Beberapa bulan setelah itu, aku mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat berharga. Salah satu investor besar yang sebelumnya hanya mendengar tentang program pelatihan kami, akhirnya menghubungi kami untuk menawarkan kemitraan jangka panjang. Tawaran itu datang pada waktu yang tepat, ketika perusahaan kami sudah mulai berkembang, dan kami mulai mencari cara untuk memperluas jangkauan. Dimas dan aku duduk bersama untuk merencanakan langkah-langkah yang akan kami ambil. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan mencapai titik ini, di mana aku bisa duduk bersama seorang investor besar, membicarakan peluang dan masa depan yang lebih cerah untuk program pelatihan ini. Semua yang telah aku lakukan, semua yang telah aku perjuangkan, akhirnya membuahkan hasil. Di saat yang sama, Nova kembali menghubungiku. Perubahannya semakin terlihat. Usahanya kini mulai berkembang, dan dia bahkan berhasil membuka cabang baru di kota sebelah. Meski perjalanan Nova masih panjang, aku bisa melihat betapa jauh dirinya berubah. Dia lebih percaya diri, lebih matang, dan lebih fokus pada tujuan hidupnya. Bu Intan, katanya dalam sebuah percakapan, saya tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih kepada Anda. Anda telah mengubah hidup saya. Saya sekarang memiliki usaha yang tidak hanya memberikan pendapatan, tetapi juga kebahagiaan. Saya rasa, inilah yang saya cari selama ini. Aku tersenyum, merasa bangga dengan perubahannya. Saya hanya membantu memberi arah. Kamu yang menjalani dan membuatnya berhasil. Ini semua karena kerja kerasmu. Di tengah kesibukan ini, aku mulai merasa bahwa tujuan hidupku bukan hanya tentang membangun perusahaan atau sukses secara materi. Ini lebih tentang bagaimana aku bisa menginspirasi orang lain, terutama mereka yang selama ini merasa tertinggal dan tidak dihargai. Keluarga besar Dimas, meski lambat, kini mulai terlihat lebih mendekat. Mereka tidak lagi menghina aku secara terang-terangan. Beberapa dari mereka bahkan mulai mendukung langkah-langkah yang aku ambil. Meski belum sepenuhnya menerima, mereka setidaknya mengakui keberhasilanku. Mereka mulai merasa bahwa kami tidak lagi sekadar pasangan yang berada di luar dunia mereka, tetapi bagian dari kehidupan mereka yang patut dihargai. Saat acara besar berlangsung, aku diundang untuk memberikan sambutan kepada para peserta yang hadir. Dimas berdiri di sampingku, memberi dukungan penuh. Semua orang yang hadir adalah orang-orang yang telah berhasil melalui pelatihan kami dan kini menjalani kehidupan yang lebih baik. Aku memandang kerumunan itu dengan hati penuh rasa terharu. Mereka semua adalah bukti dari setiap pengorbanan, setiap perjuangan, dan setiap langkah kecil yang telah aku ambil. Aku menyadari bahwa ini adalah hal yang lebih besar daripada sekadar pekerjaan atau status sosial. Ini adalah tentang memberi dampak positif bagi kehidupan orang lain. Ini bukan hanya tentang saya, ujarku dengan suara yang agak bergetar. Ini tentang kita semua yang memiliki kesempatan untuk mengubah hidup. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang ada dalam diri kalian. Kalian sudah melakukan hal yang luar biasa. Aku berhenti sejenak, melihat wajah-wajah yang penuh harapan dan semangat. Mereka semua adalah bagian dari perjalanan ini. Jadi, mari kita terus melangkah, dan tidak pernah berhenti untuk belajar dan berkembang. Kita semua memiliki potensi besar dalam diri kita.
Jangan pernah meragukan kemampuanmu untuk sukses. Setelah sambutan itu, tepuk tangan bergema di ruangan itu. Aku merasa bangga, bukan karena aku yang berdiri di atas panggung, tetapi karena aku bisa melihat bagaimana perubahan ini telah merambah kehidupan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah punya kesempatan. Aku melihat ke belakang, pada semua yang telah kami bangun, dan aku merasa puas. Keberhasilan ini bukan hanya tentang uang atau pengakuan, tetapi tentang bagaimana aku bisa memberikan makna yang lebih dalam bagi hidup orang lain. Kemenangan ini terasa lebih manis karena aku tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk mereka yang telah mempercayai proses ini. Dimas tersenyum kepadaku, matanya berbinar. Kamu luar biasa, Tan. Aku bangga bisa menjalani semua ini bersamamu. Aku merasakan sebuah perasaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sebuah kedamaian dalam hati, sebuah pemahaman yang mendalam tentang hidup. Semua perjalanan ini, semua pengorbanan, ternyata berbuah manis. Kami telah melalui banyak rintangan bersama, dan kini kami berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Tepat pada saat yang sama, aku melihat beberapa wajah di antara kerumunan yang sangat akrab. Keluarga besar Dimas yang dulu sering merendahkan, kini hadir di acara itu. Mereka datang bukan hanya untuk melihat keberhasilanku, tetapi untuk memberi penghargaan. Salah satu dari mereka, kakak iparku, datang mendekat. Tan, katanya dengan suara yang lebih lembut. Kami ingin meminta maaf. Kami dulu terlalu cepat menghakimi. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya kamu jalani. Kami bangga padamu, dan kami ingin belajar darimu. Aku terdiam sejenak, mencoba mengendalikan perasaan yang datang begitu tiba-tiba. Aku tersenyum lembut. Terima kasih. Itu artinya banyak bagi saya. Yang terpenting sekarang adalah kita saling mendukung, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam kehidupan. Kami berpelukan, dan meski kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa jauh perjalanan ini, aku merasa inilah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapat kesempatan kedua. Dan dengan kesempatan itu, mereka bisa mengubah hidup mereka, seperti yang aku lakukan. Di akhir acara, Nova datang menemui aku dengan senyum yang lebar. Bu Intan, saya berjanji akan terus maju dan memberi yang terbaik. Saya tidak akan kembali ke kehidupan lama saya. Aku memeluknya, merasa bahwa ini adalah salah satu kemenangan terbesar dalam hidupku. Kamu sudah lebih dari cukup, Nova. Lanjutkan perjalananmu, dan jangan pernah berhenti. Aku melihat ke belakang, pada semua yang telah kami bangun, dan aku merasa puas. Keberhasilan ini bukan hanya tentang uang atau pengakuan, tetapi tentang bagaimana aku bisa memberikan makna yang lebih dalam bagi hidup orang lain. Kemenangan ini terasa lebih manis karena aku tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk mereka yang telah mempercayai proses ini. Aku tak butuh pengakuan lebih. Aku hanya ingin menjadi diri sendiri, dan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada yang lebih berharga selain menjadi autentik, tetap teguh pada prinsip, dan terus memberi inspirasi bagi orang lain.